video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita duduk hening terlebih dahulu. Perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Anak-anak, berikut ini contoh ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan beserta dengan ciri-cirinya ya. Coba kalian simak baik-baik. Berikut ini ada ketampakan alam wilayah daratan. Contohnya adalah gunung dan pegunungan. Ciri-ciri gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selain ketampakan wilayah daratan, ada juga ketampakan alam wilayah perairan, diantaranya sungai dan danau. Ciri-ciri sungai adalah aliran air besar yang melewati daratan dari hulu ke hilir. Sedangkan danau merupakan genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, anak-anak, contoh yang lainnya dari ketampakan alam wilayah daratan dan juga ketampakan alam wilayah perairan itu adalah sebagai berikut ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga tanjung. Itu adalah contoh wilayah daratan. Dataran tinggi terletak pada ketinggian antara 300 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan tanjung itu merupakan tanah yang menganjur atau menjorok ke laut. Sedangkan untuk ketampakan alam wilayah perairan yang lainnya itu adalah laut, rawa, dan juga selat. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas. Rawa merupakan tanah yang rendah yang digenangi air. Sedangkan selat merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau atau daratan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata ya anak-anak, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu berupa perairan dan berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Sedangkan perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut.
Manusia melakukan adaptasi yang berbeda-beda. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan juga teknologi. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Anak-anak, benda di setiap daerah akan berbeda. Berikut ini perbedaan air laut dan juga air pegunungan. Air laut itu rasanya asin. Airnya berasal dari pegunungan yang mengalir ke laut, berada di laut atau lautan, tidak dapat langsung diminum ya, dan jika diminum akan menambah rasa haus. Itulah ciri-ciri dari air laut ya. Sedangkan air pegunungan rasanya tawar, airnya berasal dari mata air, berada di daerah pegunungan dan bisa langsung diminum. Air pegunungan ini juga dapat menghilangkan rasa haus ya. Itulah perbedaan antara air laut dan juga air pegunungan. Anak-anak, selanjutnya coba kalian amati iklan berikut ini dan juga berikan tanggapanmu ya. Nah, ini dia iklannya. Coba kalian perhatikan baik-baik keterangan dari iklan-iklan tersebut. Anak-anak, pada iklan pertama itu merupakan penawaran produk air isi ulang merek Aqua Ada. Air isi ulang tersebut diproses melalui 3 dan 5 tahap mikrofiltrasi serta sterilisasi ultraviolet dan juga ozonisasi. Air tersebut bersih dan higienis. Sedangkan pada iklan kedua yaitu iklan Aceng Pro menawarkan jasa pemasangan depot isi ulang air mineral. Aceng Pro melayani pemasangan depot air mineral isi ulang baik di dalam maupun luar kota. Depot air minum yang dipasang oleh Aceng Pro tersebut siap dipakai dan siap dijual jika sudah tidak digunakan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan yang terdapat pada iklan tersebut. Anak-anak, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini dan uraian keterangan gambar berikut. Nah, kalian perhatikan ya gambarnya. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka hidup rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat ya anak-anak. Siti bekerja sama dengan teman-teman mencerminkan hidup rukun di sekolah. Membantu orang tua membersihkan rumah juga merupakan contoh hidup rukun di lingkungan keluarga dan di rumah ya. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa manfaat hidup rukun. Yang pertama, memiliki banyak teman, kehidupan lebih harmonis, akan tercipta
mencipta persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, saling menghargai perbedaan, tolong-menolong antar sesama, akan terhindar dari perselisihan, menghasilkan komunikasi yang baik, menciptakan keadaan aman dan nyaman, serta akan menciptakan kemakmuran. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun ya anak-anak. Oleh karena itu, kalian harus senantiasa menjaga kerukunan. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Selalu ingat pesan Ibu Ersi untuk rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa gunakan masker bila harus bepergian keluar rumah dan menjaga